yaitu Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala melewat mimpi untuk menyembelih putra tercintanya. Selalu dukung channel kami untuk berkarya dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih. Halo guys, bertemu bersama gue Mars di Sempat Cerita Momen. Pada kesempatan momen yang baik ini, gue Mars pengen berbagi cerita dengan sahabat-sahabat Sempat Cerita sekalian tentang sejarah atau peristiwa kenapa setiap hari raya Idul Adha seluruh umat muslim selalu mengadakan kegiatan menyembelih hewan kurban. Nah, jadi karena seluruh umat muslim, khususnya yang ada di seluruh dunia dan saudara-saudara kita umat muslim yang ada di Indonesia ini beberapa hari ke depan akan melaksanakan perayaan hari raya Idul Adha, maka spesial momen hari ini gue pengen berbagi kisah terkait dengan cerita dan sejarah kenapa sih hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Kurban itu selalu identik dengan aktivitas atau kegiatan pemotongan hewan kurban. Bahkan di setiap masjid-masjid, di setiap musola-musola, bahkan di setiap rumah-rumah mungkin bagi para warga yang memiliki hewan yang diniatkan untuk dikurbankan. Jadi sudah pasti aktivitas tersebut bukan serta-merta tiba-tiba ada. Otomatis ada cerita, ada kisah, dan ada sejarahnya. Kenapa sih hari raya Idul Adha itu selalu identik sekali lagi dengan tradisi atau kegiatan penyembelihan hewan kurban. Entah itu yang disembelih hewan berbentuk domba, kambing, sapi, kerbau, atau unta sekalipun. Tapi sebelum gue cerita tentang sejarah kenapa hari raya Idul Adha itu identik dengan kegiatan penyembelihan hewan kurban, gue mau kasih tahu dulu nih, khususnya untuk saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, yang muslim ataupun yang non muslim. Nah, jadi gini loh teman-teman, sempat cerita kalau umat muslim ini memiliki 2 hari raya dalam 1 tahun yang biasanya selalu diperingati dan selalu dirayakan. Nah, hari raya yang pertama biasanya lebih semarak dirayakan, disebut dengan hari raya Idul Fitri. Nah, hari raya Idul Fitri ini biasanya dilaksanakan tepat pada tanggal 1 Syawal. Nah, jadi kegiatan atau perayaan atau peringatan hari raya Idul Fitri ini dilaksanakan tepat setelah seluruh umat muslim atau seluruh umat yang beragama Islam ini melaksanakan ibadah berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Jadi ada 1 bulan yang disucikan, yaitu bulan suci Ramadan. Pada bulan itu seluruh umat muslim akan melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Nah, setelah selesainya bulan Ramadan, maka besoknya tepat tanggal 1 Syawalnya umat muslim akan memperingati atau merayakan hari raya Idul Fitri bertepatan dengan tanggal 1 Syawal. Jadi bulan Ramadan, bulan Syawal itu termasuk bulan Al-Qamariyah. Jadi bulan yang perhitungannya bukan atas dasar perhitungan matahari, tapi perhitungan rembulan. Makanya di kalender muslim tidak ada Januari, Februari, tidak ada. Yang ada itu Ramadan, Syawal, dan seterusnya gitu loh. Disebutnya sebagai kalender Hijriyah atau disebut juga sebagai tahun Hijriah. Nah, 1 hari raya lagi disebutnya hari raya Idul Adha, atau di Indonesia dikenal dengan hari raya Idul Kurban karena selalu identik dengan kegiatan atau aktivitas pemotongan atau penyembelihan hewan kurban. Nah, kalau hari raya Idul Adha ini dirayakan atau diperingati bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji seluruh umat muslim yang ada di seluruh dunia. Ibadah hajinya itu dilaksanakan di negara Saudi Arabia, tepatnya di kota Mekah Al-Mukarramah dan kota Madinah Al-Munawwaroh. Jadi di sana umat muslim yang ingin melaksanakan bagian dari rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji, akan berangkat dari negaranya menuju ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk melaksanakan rangkaian atau rukun ibadah haji di sana.
Dan tepat pada tanggal 10 Zulhijjah melalui kalender atau tahun Hijriah, umat muslim juga akan memperingati dan merayakan Hari Raya Idul Adha. Nah, di dalam perayaan atau peringatan Hari Raya Idul Adha itu selalu ada kegiatan atau tradisi penyembelihan hewan kurban, guys. Nah, jadi kalau pertanyaannya kenapa sih setiap Hari Raya Idul Adha itu umat muslim selalu melakukan tradisi atau aktivitas kegiatan penyembelihan hewan kurban? Nah, ini yang mau gue ceritain tentang sejarah dan kisah serta cerita kenapa setiap Hari Raya Idul Kurban diadakan pemotongan hewan kurban. Jadi gue dapat informasi ini dari liputan6.com Semarang. Ini terkait dengan sejarah ibadah kurban atau penyembelihan hewan kurban pada saat dilaksanakannya peringatan hari besar, yaitu Hari Raya Idul Adha. Nah, jadi kisah ini berawal dari salah seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang beliau ini lama tidak dikaruniai seorang anak, tidak dikaruniai seorang keturunan hingga masa senjanya atau masa tuanya. Lalu beliau pun, Nabi Ibrahim alaihissalam, meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai seorang anak yang soleh gitu. Nah, jadi dalam Al-Quran surat ke-37, yaitu surat As-Saffat ayat 100, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya seperti ini, guys. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Itu kata Nabi Ibrahim dalam kalimat doanya di surat As-Saffat ayat 100. Atas doanya tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya mengabulkan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan lahirnya seorang putra yang soleh dan sabar yang bernama Ismail, yang kelak nanti akan menjadi salah satu utusan Rasul dan Nabi yang kita kenal semua dengan nama Nabi Ismail alaihi salam. Jadi guys, pada perjalanan dan sejarah ini kita tidak hanya akan mengambil kutipan poin tentang sejarah Idul Adha saja, tapi bagaimana kesabaran seorang Nabi Ibrahim dalam menanti kehadiran keturunan atau anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap senantiasa istiqomah berdoa. Jadi ini juga berlaku untuk sahabat-sahabat sempat cerita semuanya yang memang sudah menikah, sudah berumah tangga dan belum dikaruniai anak. Hikmah dari surat As-Saffat ayat 100 ini adalah jangan pernah lelah untuk meminta, karena Allah akan selalu mengabulkan doa setiap hamba-hambanya. Seperti itu. Oke, gue balik lagi ke sejarah tentang penyembelihan hewan kurban. Gue lanjut kisahnya nih, guys. Jadi seiring dengan waktu, Nabi Ismail alaihissalam ini akhirnya tumbuh beranjak menjadi Ismail yang remaja, yang sedang tumbuh dengan gagah-gagahnya. Nah, pada saat itu justru ujian datang menghampiri Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melewat mimpi untuk menyembelih putra tercintanya, yaitu Ismail. Nah, pada saat itu jelas setiap orang tua pasti akan sangat merasa sedih, karena Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk Nabi yang taat dan selalu memenuhi apa yang Allah perintahkan. Maka terjadilah dialog antara ayah dan anak itu, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam, yang juga termaktub dalam surat As-Saffat ayat 102, yang seperti ini artinya: wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu, kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Ismail. Kemudian Nabi Ismail pun menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Ya, jadi Nabi Ismail menjawab seperti itu, dan ini diabadikan di dalam Al-Quran. Akhirnya karena kedua manusia hebat ini, yaitu manusia-manusia yang takwa di masanya, itu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, ini telah sepakat bahwa perintah Allah tidak boleh ditolak. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mulai melakukan ritual untuk penyembelihan anaknya, itu Nabi Ismail alaihissalam. Sedih nggak sih, guys, nunggu anaknya lama-lama datang, dilahirkan menjadi seketurunan, kemudian diuji kembali ketakwaannya, kesabarannya Nabi Ibrahim alaihissalam ini untuk disembelih putranya. Akhirnya Nabi Ismail pun dibaringkan. Kemudian Nabi Ibrahim mulai
mengasah dan menghunus pedang atau goloknya mungkin seperti itu untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Allah menunjukkan sifat kebesarannya dengan menggantikan tubuh Nabi Ismail alaihissalam ini dengan seekor domba besar, putih, bersih, dan tidak memiliki cacat. Nah, ini juga termasuk yang diabadikan dalam surat As-Saffat ayat 107 yang artinya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Nah, jadi guys, itu salah satu sedikit kisah atau sepenggal cerita sejarah tentang kenapa sih aktivitas atau kegiatan perayaan peringatan Hari Raya Idul Adha itu selalu identik dengan tradisi penyembelihan hewan kurban. Jadi maknanya pada saat itu ada peristiwa di mana seorang ayah yang sangat taat kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian seorang anak yang patuh terhadap perintah Tuhan dan perintah orang tuanya. Nah, jadi menghasilkan sebuah hikmah sehingga manfaat hewan kurban sampai dengan hari ini dinikmati oleh banyak masyarakat, oleh banyak umat, oleh banyak kalangan masyarakat muslim khususnya yang membutuhkan agar bisa menikmati atau menyicipi kelezatan daging kurban itu. Sedangkan kalau kita berbicara sedikit tentang apa sih hukum menyembelih atau hukum berkurban untuk umat muslim itu, hukum menyembelih atau berkurban bagi umat muslim itu yaitu sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan, sunnah yang diharuskan bagi yang sudah mampu untuk berkurban. Nah, ini juga dijelaskan dalam salah satu sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Majah yang artinya, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan oleh manusia, oleh anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai Allah dari menyembelih hewan. Nah, jadi maksudnya menyembelih hewan kurban ya guys, karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Nah, jadi pada peristiwa besar itu akhirnya Nabi Muhammad SAW juga bersabda bahwa syariat untuk menyembelih hewan kurban itu memiliki hukum yang baik, hukum sunnah yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat muslim yang memiliki kemampuan atau sudah berkewajiban, atau bukan berkewajiban sih, sudah mampu untuk bisa berkurban, entah itu dengan hewan domba, kambing, sapi, kerbau, atau hewan unta. Nah, kalau di tempat teman-teman sempat cerita ini, biasanya kalau kurban tuh di daerahnya lebih banyak kan apa? Nanti bisa jawab di kolom komentar ya. Jadi itu teman-teman sempat cerita sedikit dan sepenggal cerita tentang sejarah kenapa sih setiap perayaan atau peringatan Hari Raya Idul Adha selalu identik dengan tradisi penyembelihan hewan kurban. Jadi tidak serta-merta ada kegiatan penyembelihan hewan kurban tanpa ada sebuah sejarah yang panjang yang di dalamnya terdapat hikmah dan pembelajaran untuk kita sebagai manusia, sebagai umat di kemudian hari. Mudah-mudahan kisah ini kembali mengingatkan kita akan sebuah sejarah penting bahwa setiap aktivitas yang dikerjakan akan selalu memberikan nilai-nilai yang manfaat serta positif. Oke, terima kasih teman-teman sempat cerita semuanya. Mungkin itu saja cerita dari gue Mars. Gue atas nama pribadi dan seluruh tim kreatif dari sempat cerita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha atau selamat Hari Raya Idul Kurban bagi seluruh umat muslim yang ada di seluruh dunia dan khususnya yang berada di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun yang baik untuk kita merayakan Hari Raya Idul Adha, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sudah merasa berkecukupan dan mampu berkurban bisa melaksanakan sunnah berkurban. Sampai jumpa di sempat cerita momen berikutnya. Yuk, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.